Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah Sudir akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Modal dalam Bisnis. Modal merupakan salah satu faktor produksi yang cukup vital. Seperti yang telah diketahui, kemajuan industri pada saat ini, modal memiliki peran yang cukup tinggi terhadap industri. Dan modal merupakan aset yang digunakan untuk membentuk distribusi aset berikutnya. Dan dalam ilmu fikih juga telah dijelaskan oleh kalangan Hanafiyah bahwa harta adalah suatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan untuk digunakan saat dibutuhkannya. Namun harta tersebut tidak akan bernilai kecuali dibolehkan menggunakannya secara syariat. Pengalokasian dana yang tidak diperbolehkan dalam syariah, yang pertama, tindakan yang menyimpang dari tujuan atau maksud syariat. Yang kedua, penyia-nyiaan dana atau penghamburan harta benda. Yang kedua, yang B, pengumpulan modal. Modal adalah hasil kerja apabila pendapatan melebihi pengeluaran. Untuk meningkatkan jumlah modal dalam sebuah negara, sebaiknya masyarakat terus berusaha meningkatkan pendapatannya, hemat, cermat, dan dalam membelanjakan pendapatan dan menghindari pengeluaran yang berlebihan. Modal perlu memperhatikan beberapa hal yang dianjurkan oleh syariat Islam. Yang pertama, peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, pembayaran zakat. Yang kedua, larangan mengenakan bunga. Yang ketiga, penggunaan harta anak yatim. Yang keempat, penanaman modal secara tunai. Dan yang terakhir atau yang kelima, peningkatan harta warisan. Yang kedua, menghindari sikap berlebihan. Pertumbuhan pendapatan tidak meningkatkan tabungan jika pada waktu yang sama pengeluaran bertambah melebihi pendapatan. Oleh karena itu, perlu dikurangi pengeluaran yang tidak perlu seperti gaya hidup mewah. Batasan pembelanjaan harta digolongkan menjadi 2 kriteria, yaitu yang pertama, batasan pada cara dan sifat. Maksud dari batasan pada cara dan sifat ini berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan Islam, seperti khamar, rokok, dan sebagainya. Yang B, batasan pada kuantitas ukuran. Maksud dari batasan pada kuantitas ukuran ini membelanjakan harta yang diperlukannya dari yang tidak dapat ditanggung oleh pendapatannya. Yang ketiga, larangan pembekuan modal. Apabila aset tidak digunakan, maka akan menyebabkan berkurangnya jumlah modal kerja yang digunakan untuk usaha dalam perdagangan dan lain-lainnya. Maka hal itu dapat memperlambat pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, Islam melarang pembekuan modal karena akan menutup atau mengurangi modal yang akan digunakan untuk industri dan perdagangannya. Mungkin hanya ini saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.